ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala situasi dan kondisi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menegaskan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Sungguh akan kami berikan kepada kalian ujian dalam bentuk keburukan dan dalam bentuk kebaikan. Kedua-duanya sebagai cobaan bagi kalian. Nah, ini yang perlu kita pahami betul. Namun kadangkala banyak di antara kita, banyak di antara manusia yang menganggap bahwa ujian itu hanya dalam bentuk musibah. Ketika muncul bencana alam, banjir, longsor, gunung meletus, tsunami, ya, atau kemudian penyakit yang menyebar menjadi sebuah wabah seperti sekarang ini, munculnya wabah corona dan sebagainya. Orang menyebut ini adalah sebagai cobaan. Tetapi ketika manusia banyak mendapatkan kenikmatan, ya, fisik yang sehat, ya, mata yang bisa melihat, dan sebagainya, dia mendapatkan rezeki yang banyak, jabatan yang tinggi, mendapatkan popularitas, itu bukan dianggap sebagai sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesuai dengan ayat tadi yang saya bacakan, bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita itu ada dua, keburukan maupun kebaikan, musibah ataupun anugerah. Nah, oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus betul-betul memahami tentang hakikat hidup ini. Dan ketika kita misalnya ya seperti sekarang ini, Allah Subhanahu wa taala menguji kita dalam bentuk wabah corona ini, wabah Covid-19 ini harus kita sikapi dengan baik. Jangan sampai kita kemudian menghadapi ya, wabah ini dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya wabah ini adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kita semua. Nah, minimal ada 3 hikmah yang bisa kita ambil dari setiap musibah yang kita dapatkan. Yang pertama, bahwa musibah itu dapat membersihkan hati dari segala dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pernah bersabda, "Ma yusibul mu'mina min wasabi wala nasabi wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adha hatta asyaukatu yashakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu." Tidaklah menimpa seseorang mukmin berupa rasa sakit yang terus-menerus, rasa capek, kekhawatiran pada pikiran, sedih karena sesuatu yang hilang, kesusahan hati atau sesuatu yang menyakiti, sampai pun duri yang menusuknya, melainkan akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin, bahwa musibah yang menimpa kita itu menjadi sarana kita untuk membersihkan jiwa dari segala dosa. Maka ketika musibah itu menimpa pada diri kita, ya kita harus kemudian bersabar, harus menerima dengan baik. Tentu menerima dengan baik tidak kemudian berpasrah diri dalam arti putus asa, tetapi dalam arti kita kemudian berusaha menjaga diri dari penyakit yang mewabah. Ketika kita sakit kemudian harus berusaha untuk mencari obat ya, agar penyakit kita kemudian sembuh. Atau ketika kita kemudian mendapatkan musibah dan sebagainya, ya kita harus mencari solusi untuk menyelesaikan musibah itu. Tidak berpangku tangan, berdiam diri, ya, tidak melakukan apapun, itu yang namanya putus asa. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW ketika menjenguk orang yang sedang sakit, beliau mengatakan, "Tahurun insyaallah." Semoga Allah membersihkan dosanya karena penyakitnya itu. Ini. Yang kedua, bahwa hikmah dari musibah yang menimpa diri kita itu akan menyempurnakan keimanan kita. Mengapa disebut menyempurnakan keimanan kita? Karena kita meyakini bahwa setiap apapun yang menimpa diri kita, entah berupa dalam bentuk anugerah yang kita terima atau dalam bentuk musibah yang kita dapatkan,
itu semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita meyakini betul bahwa musibah yang menimpa pada diri kita yang merupakan takdir Allah, itu akan semakin menyempurnakan iman kita. Ketika kemudian musibah menimpa, entah mungkin harta benda kita habis, harta benda kita hilang, itu menunjukkan dan Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara. Yang itu bisa kita dapatkan, tapi juga kemudian bisa hilang, bisa lari dari diri kita, bisa lenyap dari diri kita. Sehingga apa? Ya, setiap harta benda, setiap dunia yang kita miliki, jangan sampai itu kemudian membuat diri kita menjadi orang-orang yang sangat mendambakan dunia. Hidupnya hanya untuk mengurusi dunia. Tetapi dengan adanya musibah itu, kita diingatkan supaya bahwa harta benda yang kita miliki, kedudukan pangkat yang kita duduki, itu sifatnya hanya sementara. Maka Rasulullah SAW dalam hadis menyampaikan bahwa kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau seorang musafir yang kita hanya mampir sebentar. Maka harusnya dunia ini bukan menjadi tujuan utama, karena hidup kita tidak kekal di dunia ini. Wal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa kehidupan akhirat itu lebih kekal. Ini yang dunia ini yang selama ini kita kejar-kejar, itu tidak selamanya dan tidak kekal kita miliki. Satu waktu dia akan hilang dari diri kita ketika musibah menimpa. Maka kalau kita kemudian memiliki iman yang baik tentang hakikat hidup ini, dengan musibah datang kepada diri kita, itu yang akan menyempurnakan keimanan kita. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, hikmah dari musibah yang datang kepada kita, yaitu menyempurnakan penghambaan diri dan ketundukan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika musibah datang itu, Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kepada hambanya, apakah hambanya masih berusaha untuk taat kepada Allah, menghambakan dirinya kepada Allah, atau kemudian mereka merasa kecewa dengan Tuhannya dan kemudian menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai orang yang beriman memilih yang pertama. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi kita sedang senang atau sedang susah, sedang gembira atau sedang sedih dan sebagainya, maka segala kondisi itu harus semakin menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'minin, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'minin. In asabathu sarra'u syakara, fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara, fakana khairan lahu." Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan bahwa seorang mukmin itu dalam kondisi apapun dia dalam keadaan baik dan terbaik untuk dirinya. Jika mendapatkan kesenangan maka ia bersyukur, itu baik baginya, dan jika mendapatkan kesusahan maka ia bersabar, dan itu pun baik baginya. Ini orang mukmin dalam mensikapi segala masalah hidup, problematika, musibah dan sebagainya selalu dengan pendekatan iman, dan itu yang akan menyempurnakan penghambaan dirinya dan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.